Selamat datang dalam podcast Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prakim, luar biasa pastinya kali ini bersama dengan Oki di sini. Ini merupakan edisi pertama podcast Disprakim Jawa Tengah. Dan karena ini merupakan podcast yang pertama, pasti kita punya satu topik yang sangat menarik. Nah, jadi judul podcast ini adalah podcast Hari Habitat tahun 2021. Boleh tepuk tangan yang paling meriah? Terima kasih. Nah, mungkin banyak banget Sobat Prakim yang belum familiar tentang Hari Habitat. Nah, kita mau cerita sedikit nih. Hari Habitat ini merupakan suatu peringatan yang diinisiasi dan juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk semua lapisan masyarakat dan mengingatkan perlunya tanggung jawab bersama bagi masa depan habitat manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, dari tahun 1986, Hari Habitat Dunia ini diperingati setiap hari Senin minggu pertama di bulan Oktober. Nah, tahun 2021 ini tepatnya di tanggal 4 Oktober 2021 kemarin. Untuk tema Habitat Dunia sendiri di tahun ini adalah Accelerating Urban Action for a Carbon Free World. Wow, ini adalah tema yang sangat menarik dan juga sangat relate sekali dengan keadaan kita saat ini karena memang isu pemanasan global, perubahan iklim itu memang sangat luar biasa dan sudah terasa sekali ya di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita membahas topik yang luar biasa ini? Karena ini merupakan isu terkini di dunia termasuk di Indonesia. Kemudian penyelenggaraan habitat hidup manusia meliputi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mana merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini merupakan akademisi atau dosen dari Unika Sugio Pranoto Semarang dan pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi. Iya, selamat pagi dan selamat datang Pak Cahyono Raharjo. Selamat pagi, terima kasih Mbak Oki. Iya, oke. Ini saya sudah sempat buka acara hari ini dengan lumayan panjang ya Pak ya. Karena memang Hari Habitat itu kan kita setiap tahun ya Pak ya. Pak Cahyono juga sudah mengikuti Hari Habitat dari beberapa tahun juga di dinas kami dan topiknya memang setiap tahunnya selalu berganti ya Pak ya. Oke. Tapi memang tahun ini spesial sekali Pak. Ini topiknya adalah tentang Carbon Free World atau dunia bebas karbon. Nah, ini mungkin karena adanya apa ya? Banyak sekali emisi karbon yang ada di dunia ini, kemudian dampaknya jadi berubah iklimnya dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Bapak terkait dengan fenomena seperti ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir mengapa tahun ini Hari Habitat itu temanya berkaitan dengan dunia yang diharapkan bebas karbon. Karena saat ini dunia ini, bumi kita ini itu sedang menghadapi masalah yang sangat-sangat kritis. Jadi saat ini kita menghadapi dua krisis yang benar-benar mengobrak-abrik kehidupan kita. Yang kita kenal sekarang krisis karena pandemi COVID. Tapi yang tidak terlalu nampak karena tidak begitu terasa, tetapi bahayanya juga tidak kalah mengerikan adalah pemanasan global. Diperkirakan pada tahun nanti 2040 itu tinggal 19 tahun lagi. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, bumi kita ini akan bertambah panas 2 derajat dibanding sebelum masa pra revolusi industri. Kalau bumi kita ini sampai bertambah panas
hanya 2 derajat Celcius itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi, akan terjadi bencana lingkungan yang luar biasa. Nah, kalau kita katakan bencana lingkungan yang luar biasa itu apa misalnya? Es di kutub akan meleleh. Kalau es di kutub meleleh akan terjadi kenaikan muka air laut. Iya, betul. Kita, negara Indonesia, yang negara kepulauan, ini akan sangat merasakan dampaknya. Iya. Kota-kota kita, termasuk kota kita Semarang ini, bisa tenggelam. Nah, Ya. ini saya rasa mengapa tema Hari Habitat Dunia kali ini berkaitan dengan masalah pengurangan karbon. Khusus lagi temanya berkaitan dengan perkotaan. Ya. Karena emisi karbon terbesar di dunia ini 70% itu berasal dari daerah perkotaan. Dari daerah perkotaan, dan karena terkait dengan dinas ini, dari 70% ini 40% itu berasal dari kegiatan membangun. Okay. Baik proses membangunnya, ya, atau pemanfaatan bangunan. Bangunan itu termasuk perumahan. Nah, inilah makanya penting sekali bahwa kita concern. Sekarang memang yang dihadapi adalah COVID, tapi ini ada isu lain yang sebenarnya juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Jadi sebenarnya sangat ini ya Pak, sangat nyambung ya Pak ya. Sangat nyambung. Iya, dan sangat nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Apalagi tadi juga Bapak sempat menyampaikan kalau di pembangunan, perumahan, dari mulai tahap membangunnya sampai ketika kita menggunakannya, bahkan juga mulai tahap ini ya, Pak, membuat bahan bangunannya itu berkontribusi terhadap emisi karbon. Iya ya. Selama ini mungkin kita juga nggak nyadar ya Pak ya, ternyata kita dalam memproduksi bahan bangunannya, pembangunannya, sampai penggunaannya bangunan itu juga membuat emisi karbon ya. Dan ini memang saya juga sempat browsing Pak, jujur aja, karena topiknya ini menarik. Sebenarnya kok bisa ya nyambungnya tuh di mana, korelasinya di mana? Ternyata memang sangat berpengaruh ya Pak ya. Tapi memang gini ya Pak, kalau misalnya nih Pak, kita di Dinas Prakim ya Pak ya, kita membangun, kita membuat infrastruktur, tapi kan mau nggak mau kita menggunakan material yang mungkin ada pengaruhnya dengan pemanasan global, dengan perubahan iklim. Nah, sebenarnya tuh seperti apa sih Pak responnya kita sebagai yang membangun, itu tuh seperti apa sih Pak harusnya? Ya, kalau secara teknis saya tidak terlalu menguasai ya. Tapi mungkin Dinas Prakim ini sudah mulai memikirkan bahwa misalnya di dalam kegiatan-kegiatannya pasti terlibat dalam membangun prasarana kan. Iya, betul. Nah, itu sudah mulai dipikirkan penggunaan misalnya bahan-bahan bangunan, ini mulai dari awal ya, penggunaan bahan-bahan bangunan yang di dalam proses produksinya emisi karbonnya tidak banyak, tidak bisa dihilangkan, pasti ada, tapi ada pilihan. Ini yang emisi karbonnya tinggi, ini yang rendah. Kita pilih yang itu. Persoalannya biasanya yang emisinya rendah itu lebih mahal. Nah, tapi kita harus lihat jangka panjang. Mahal dalam waktu itu, tapi kalau dihitung jangka panjang itu akan jatuhnya, kalau menurut saya akan bisa lebih murah karena dampaknya terhadap lingkungan itu lebih sedikit. Dampak terhadap lingkungan itu kan menimbulkan biaya juga. Nah, kemudian desainnya, rencananya itu juga yang memperhatikan tingkat emisi karbonnya. Ini harus dicari juga yang desain yang tidak menimbulkan emisi karbon yang terlalu tinggi. Terus sampai ke pemakaiannya, pemanfaatannya nanti. Misalnya, perlukah kita sekarang, ini sebetulnya saya kan ngajar ya, mahasiswa arsitektur. Zaman sekarang kalau desain itu ini gimana pencahayaannya, penghawaannya bagaimana? Pencahayaan kan pakai lampu listrik, terus penghawaannya pasang AC. Begitu gampangnya dia mendesain itu, solusinya dengan AC, dengan lampu listrik yang memerlukan energi, dan energi itu menimbulkan emisi karbon.
Ini Iya ya Pak. mahasiswa arsitektur dan arsitek-arsitek yang misalnya nanti dipekerjakan di sini, di Mm-mm. hire oleh Rakim, coba desain yang ramah lingkungan, dicari sebisa mungkin gitu. Masa kalah, ini cerita sedikit ya, Iya. masa kalah sama gedung kuno Lawang Sewu itu loh. Saya Iya Pak. mempelajari Iya Pak, Lawang betul Sewu, betul ternyata betul. Lawang Sewu itu zaman segitu karena memang belum ada AC, dia sangat memikirkan pencahayaan, sangat memikirkan penghawaan alami. Nah, masa kita kalah arsitek-arsitek sekarang solusinya cuma AC, lampu listrik. Iya, betul Pak. Iya ya, sekarang pengennya serba praktis ya Pak. Ya, Terus kalau misal lampu nanti, oh nanti kan ada lampu yang ramah ramah lingkungan, lingkungan ya. dengan berharap ada teknologi tapi kita tidak merancangnya sendiri dari awal kan ya Pak ya. Ya. Iya. Dan oh ya Pak, tadi saya juga sempat waktu Bapak cerita tentang perubahan iklim, ada naiknya suhu 2 derajat. Nah, itu tuh berarti sebenarnya kita sebagai manusia tinggal di habitat yang seperti ini, yang kondisinya sudah panas saja kita kadang nggak betah ya Pak ya. Gimana nanti kalau ke depannya 2 derajat lebih tinggi daripada tahun ini. Berarti sebenarnya kalau manusia itu hakikatnya kan kepengennya punya tempat tinggal yang nyaman, yang layak huni ya Pak ya. Terus juga keberlanjutannya juga bisa untuk maintenance dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Cahyono sendiri sebenarnya tempat tinggal untuk manusia yang layak huni itu seperti apa sih Pak? Waduh. Ini kalau membicarakan layak huni itu sebenarnya layak dari segi apa ya? Nah, iya banyak ya, banyak aspek. Banyak kelayakan. Iya Pak. Biasanya kalau kita bicara layak huni itu lebih sifatnya fisik. Mm-mm. Cukup udara sirkulasi udara baik, pencahayaan cukup dan sebagainya, tidak lembab dan sebagainya. Tapi ada hal sebenarnya kelayakan lain, yaitu kelayakan dari segi aksesibilitas. Aksesibilitas bukan berarti bisa diakses, kendaraan bisa masuk, tapi aksesibilitas itu kemampuan seseorang untuk mendapatkan itu. Khususnya itu kan dari segi finansial. Iya. Lebih abstrak lagi adalah kelayakan sosial dan budaya. Jadi tidak hanya sekedar ukuran fisik, ukuran satu orang membutuhkan sekian meter persegi, tetapi tempat tinggal yang dimana seseorang itu bisa mengekspresikan nilai-nilai sosial dan budayanya. Itu abstrak memang, dan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Iya. Tapi ya sebenarnya itu harus juga menjadi perhatian. Jadi gaya hidup seseorang, gaya hidup manusia yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda kebutuhan untuk mengekspresikannya berbeda-beda. Ini perlu diperhatikan juga di diskusi mengenai kelayakan hunian atau tempat tinggal. Berarti ada banyak aspek ya Pak sebenarnya ya Pak. Gak cuma dari tempat tinggalnya, tapi juga di lingkungan sekitarnya, sosialnya juga harus sesuai dengan masing-masing individu. Nah itu yang mungkin yang kita suka lupa ya Pak ya. Saya kasih contoh zaman dulu sekali. Di Cipta Karya, dulu namanya Cipta Karya, masih atau enggak itu dulu ada program pemugaran rumah desa. Jadi pemerintah memberi bantuan pada perumahan di desa agar supaya rumah itu sehat, layak huni. Waktu itu saya masih mahasiswa. Nah, mahasiswa ini direkrut datang ke desa-desa untuk mendata rumah ini kondisinya seperti apa. Yang muncul pada waktu itu hampir seragam. Itu depannya diberi jendela kaca supaya cahaya masuk. Dan gentengnya dikasih genteng kaca juga supaya sinar matahari masuk. Terus ada lagi satu, kandang itu tidak boleh menjadi satu dengan rumah, harus dipisahkan. Nah, saya waktu itu mahasiswa, masih culun lah, datang ke desa, perasaan saya sudah pintar sendiri ya, memberi arahan kepada orang, mengumpulkan orang desa. Betul. Ini nanti kandangnya harus dipisahin ini.
Ada orang desa tanya, Mas, nek kandang sapi kulo dipindah di tempat lain tidak jadi satu dengan rumah, nek hilang apa sampean arep nanggung. Oh iya 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 betul Nah Pak. itu hal-hal seperti itu yang sering kita abaikan. Iya betul. Hewan ternak misalnya itu kekayaan yang paling besar yang Besar. mereka miliki. Ya. Kok kita suruh nanti kandangnya komunal di sana bareng-bareng, dijaga bareng-bareng. Tapi kalau hilang siapa yang nanggung? Ya. Lebih baik ya dari segi kesehatan mungkin tidak ideal, tapi ya itulah gaya hidupnya. Solusinya harus yang lebih apa ya, lebih peka terhadap kondisi masyarakat setempat. Wah berarti kompleks juga ya Pak ya Kompleks, sebenarnya ya Pak. kompleks. Jadi prakim ini kompleks sebenarnya. Kadang tuh kita juga nggak merasa Kak. Mungkin kita cuma ngurusin perumahan, kita mengurus kawasan permukiman, tapi memang kita dalam menangani kawasan permukiman itu memang luar biasa Pak. Salah satunya juga ada kebetulan kami di bidang kawasan ada satu yang mungkin nggak habis-habis juga Pak. Kita sudah menangani dari tahun lalu itu adalah kawasan permukiman kumuh. Nah, kalau kumuh itu kan kaitannya juga dengan layak huni ya Pak. Berarti kan kalau dinilai kumuh itu kan mungkin rumah itu belum layak untuk dihuni sebenarnya. Itu ya Pak ya mungkin ya. Jadi ini juga PR buat dinas kami Pak ya. Mungkin nanti ke depannya tidak hanya memikirkan oh kalau rumah yang layak huni itu hanya yang mungkin memiliki atap, memiliki dinding, ada lantainya, tapi juga lebih dari itu mungkin bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan budaya dari manusia itu sendiri, karena kadang kita lupa kalau sebenarnya kita tuh membuat rumah, kemudian juga menyelenggarakan kawasan permukiman itu untuk manusia ya kan Pak, untuk makhluk sosial. Nah Pak, saya mau tanya lagi nih Pak, tadi kan menarik sekali ya nih layak huni, terus juga kaitannya dengan perubahan iklim, ada COVID juga. Nah nih Pak, saya jadi menarik nih karena ada pandemi COVID ini. Sekarang ini orang itu pola pikirnya sudah bergeser mungkin ya Pak. Yang tadinya mungkin memikirkan tentang dirinya, memikirkan tentang pekerjaan atau memikirkan tentang apa ya, pokoknya gimana caranya saya punya uang untuk bisa membuat rumah yang layak huni, atau saya bisa tinggal di tempat yang layak huni dan bisa memfasilitasi kebutuhan saya. Tapi setelah COVID ini kan perekonomian juga tidak tentu. Orang yang awalnya cuma fokusnya itu jadi lama-lama fokusnya antara kesehatan, tapi juga terbagi nih Pak. Jadi kayak ekonominya jadi kayak harus mikirin kesehatan sama mikirin untuk hidup udah susah Pak. Nah ini apakah pola pikir seperti ini ditambah kita harus peka terhadap perubahan iklim, kan kadang orang jadi kayak apatis dengan keadaan seperti ini. Nah, ini sebenarnya gimana sih Pak kalau kita harus menghadapi orang-orang yang mungkin belum peduli dengan lingkungan? Nah, itu gimana Pak? Orang tidak peduli karena mungkin merasa ini bukan urusan saya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat orang-orang itu sadar bahwa kerusakan lingkungan itu nantinya akan berdampak pada dia, langsung berdampak pada dia. Kalau nggak berdampak pada dia, itu kan urusan sana. Saya nggak ada masalah. Ini yang harus kita lakukan ya, seperti yang saya katakan tadi. Kenaikan suhu bumi ini kalau misalnya sampai melebihi 2 derajat itu irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi. Akan terjadi itu, mungkin itu yang disebut sebenarnya menuju ke kiamat. Nah, kiamat mungkin tidak seperti yang diceritakan di kitab-kitab suci, tapi ini kiamat yang berlangsung perlahan-lahan. Kalau saya mungkin sudah tidak ngalami, tapi anak cucu saya itu akan merasakan dampaknya itu. Ya tadi seperti kita bicarakan, kenaikan muka air laut, kemudian kota Semarang tenggelam. Bagi warga Semarang pasti itu akan berdampak. Nah ini orang harus menyadari itu, dan karena itu akan berdampak pada kita semua. Tentunya kita semua juga diharapkan untuk berkontribusi untuk mencegah hal itu jangan sampai
terjadi. Iya. Apakah karena bumi rusak terus kita nanti pindah ke Mars atau kemana kan enggak? Iya Pak, kadang ada beberapa ya Pak yang kita pindah Iya, kemana-kemana, tapi kadang juga kita tapi ya nggak gini, pasti. memang banyak orang yang mengatakan, eee, itu cerita itu berlebih-lebihan, enggak akan terjadi seperti itu. Bukan hanya orang biasa. Mbak Oki tahu ada perjanjian Paris tahun Mmm, 2015 itu, ya. yang di situ hampir semua negara di dunia sepakat bahwa pada tahun 2040 itu mereka semua akan mengusahakan negaranya itu karbon netral. Ya. Jadi karbon Mhm. CO2 yang dihasilkan itu sebanding dengan CO2 yang diserap. Ya. Itu mereka semua sepakat. Ya. Tapi pada suatu saat di Amerika terpilih Presiden Trump yang mengatakan itu nonsen. Dia keluar dari perjanjian Paris itu. Dan di Amerika kemudian dibolehkan pembangkit listrik dengan tenaga batu bara yang itu sangat tinggi karbon yang dihasilkannya. Tapi untungnya sekarang padahal Amerika itu produsen karbon nomor 2 setelah Cina. Nah, dia keluar dari itu Luar biasa. kan dampaknya terhadap seluruh dunia kan besar. Betul. Ya. Nah, Indonesia sendiri ini juga Indonesia itu meratifikasi perjanjian Paris itu. Tapi kalau negara lain itu tahun 2040, ada yang 2050 itu karbon netral. Indonesia itu targetnya tahun 2070. Nah, itu dibilang orang, ya mungkin sudah agak terlambat itu. Sudah terlambat, iya. Jadi untuk diketahui saja di dunia ini hanya ada 2 negara yang bukan hanya netral tapi karbon negatif. Jadi karbon yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada yang diserap. Dan itu negara kecil, Suriname dan Butan. Nah, Indonesia ini negara besar. betul. Nunggu tak sampai 2070. Jadi harus baiknya didesak pemerintah kita ini. Dan saya kira peran Praskim juga penting di sini. Ya. Supaya janganlah 2070. Ya seperti negara-negara lain yang lain itu pun sudah mepet 2050 lah gitu. Iya. Wah, apalagi juga Indonesia tepat di garis khatulistiwa ya, Pak. Ya, dan negara jangkauannya luas. Ini negara nomor 5 terbesar di dunia loh. Iya, betul makanya. Jadi ini sebenarnya PR-nya Indonesia tuh sangat PR-nya, ya. berat ya, Iya. Pak. Dan memang kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya. Apalagi juga ini tentunya peran pemerintah juga sangat dibutuhkan di sini supaya mungkin gerakan ini bisa lebih masif. Nah, mungkin juga ini salah satunya kita bikin podcast ini ya Pak. Ini mudah-mudahan juga teman-teman sobat Prakim di rumah atau dimanapun teman-teman berada nih semakin sadar bahwa sebenarnya tuh ini tidak hanya isu yang menjadi tren. Kadang kan orang Ya. membahas ini jadinya tren saja Tren, Pak. ya. Jadi cuma kita bahas nih mumpung lagi panas-panasnya. Begitu nanti sudah setahun 2 tahun bosen akhirnya tidak dibahas lagi, tidak diperhatikan lagi. Tapi Karena memang sampai kita mencapai titik yang disebut point of no return, sudah Nah. tidak bisa kembali balik lagi. Sudah bablas nanti. Iya Itu Pak, kalau sudah sampai itu ya sudah. betul. Nah, ini katanya kita masih punya waktu walaupun waktunya sempit untuk memperbaiki itu. Ayolah kita manfaatkan waktu yang sempit ini untuk memperbaiki itu. Iya. Nah, untuk Prakim tentunya karena tadi bangunan gedung dan sebagainya itu kontribusinya besar, ya perannya Prakim cukup besar juga di upaya ini. Iya, salah satunya mulai bergerak menuju ke zero carbon ini ya Pak ya. Zero karbon, mungkin zero Netral. terlalu Sulit ya Pak ya Sudah- kayaknya ya. baiknya memang zero, tapi sedikit demi sedikit dikurangi. Dikurangi sedikit demi sedikit. Tapi memang ini menarik sih Pak. Kami sempat menangani di salah satu lokasi di Jawa Tengah di Pekalongan Pak. Pekalongan itu kan memang sama seperti Semarang. Jadi penurunan muka tanah, tapi memang di Pekalongan itu jauh lebih ekstrim Pak dibandingkan. Dan kami juga di Kabupaten Pekalongan mengalami sendiri bahwa memang masyarakat itu sudah tidak punya jalan untuk akses ke rumah Pak. Tapi mungkin memang karena kebiasaan kehidupan sehari-hari di sana tidak seperti di
Kalimantan mungkin. Mm-mm. Kalimantan memang biasa hidup di sungai, hidup di air. Rumahnya di Ya, Bandung gitu ya. jadi aksesnya mungkin pakai kapal. Tapi Nah, kalau di Pekalongan karena di Jawa kita biasa tinggal di tanah, apabila tidak ada akses, akhirnya kita membangun akses karena sudah tenggelam dengan air. Mau nggak mau kita menaikkan jalan. Sebenarnya walaupun memang kadang kita merasa bahwa sampai kapanpun juga ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Memang harus mungkin polanya kita dalam berkehidupan bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan karena memang permasalahan lingkungan itu kita baru kerasa ya mungkin ketika ini Pak kita membangun ternyata kok seperti ini ya rasanya ya sebenarnya sampai kapanpun juga pemanasan global ini juga tidak akan berhenti tidak ada ya. kecuali kita mengupayakan. Nah Pak sebenarnya tadi mungkin dari Dinas Prakim kita sudah mulai berusaha untuk mengurangi gas emisi karbon dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakatnya nih Pak, nah apa sih yang bisa masyarakat lakukan mungkin di kehidupan sehari-harinya membiasakan diri supaya lebih ramah lingkungan, entah itu dalam kegiatan berumah tangga atau mungkin kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh kecil apa sih Pak yang masyarakat bisa lakukan, Pak? Sebenarnya kalau kalau menurut saya ya, kalau masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat yang menengah ke bawah itu eh, produksi karbonnya itu nggak terlalu Iya. besar. Mm-mm. Nah, eh, persoalannya ini kadang-kadang kalau orang kehidupannya membaik, makanya itu akan bertambah. Nah, Hmm. sebaiknya kalau kehidupannya membaik, misalnya eh, tadinya nggak punya mobil, terus wah duitnya sudah agak mampu beli mobil. Nah, kalau misalnya kalau bisa dihindari, kalaupun punya mobil ya jangan terlalu sering dipakai untuk sedikit, nggak usah mobil lah. Di tempat saya ini dari sini ke ujung sana ke warung naik sepeda motor, Nah, itu, Pak. jalanlah berjalan kaki saja lebih sehat. Iya. Nah, tapi di sisi lain ini urusannya Prakim juga, Mm-mm. desain lingkungannya itu ya dibuat yang ramah bagi pejalan kaki. Mm. Jadi kita menyarankan orang berjalan kaki, tapi fasilitas untuk berjalan kaki nggak memadai, Mm-mm. bahkan tidak ada. Nah, Iya. ini susah. Nah, Iya. contoh kecil seperti itu misalnya. Terus hal-hal yang biasa lah, mematikan lampu kalau tidak dipakai, AC kalau nggak dipakai ya jangan dipanjer terus itu. Iya. Itu saya kira hal-hal seperti itu kelihatannya cuma sepele, alah nggak usah di mana di rumah saya aja, anak saya lampunya matikan, alah nggak Mm-mm. apa-apa kan, orang-orang juga gitu kok, ya, biar Iya. aja orang-orang. Tapi kita punya Iya. kesadaran. Nah, kalau banyak orang sadar kan akan ada pengaruhnya gitu. Iya, betul betul, Pak. Wah, ini ternyata kompleks sekali ya pembahasannya. Luar biasa loh, Pak. Ini memang ternyata ada banyak sekali kaitannya ya, Pak. Ya, Dari perubahan iklim, kemudian juga dengan dinas kami, kemudian layak huni dan COVID juga ternyata berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat ya, ya, Pak. Yang mungkin awalnya mulai peduli tiba-tiba tidak peduli lagi karena harus sibuk dengan urusannya masing-masing dan lain sebagainya. Nah, Pak, saya mau menyinggung sedikit mungkin. Eh, kan sebenarnya permasalahan lingkungan itu kan tidak hanya emisi karbon, tidak hanya mungkin hal-hal yang bisa membuat gas rumah kaca dan lain sebagainya, tapi juga ada sampah, Pak. Nah, sampah itu kan banyak sekali ya, Pak. Banyak sekali di dunia ini dan kayaknya mungkin di dinas kami kebanyakan kabupaten kota yang memiliki eh, kawasan permukiman kumuh, mayoritas ini masalahnya adalah sampah, Pak. Nah, sampah itu kan ada yang bisa diolah, ada yang tidak. Nah, ini sebenarnya ini menarik juga ya, Bu, mungkin ya, Pak ya. Ada nggak sih, Pak, sebenarnya cara supaya sampah ini tuh bisa dijadikan hal yang bermanfaat atau gimana gitu, Pak? Mungkin pengolahannya bisa supaya bisa mengurangi pemanasan global ini, Pak, sebenarnya. ya, saya kalau soal sampah ya tidak terlalu menguasai, tapi yang saya tahu
baiknya ada pemisahan sampah. Jadi saya sudah praktekkan di rumah sih. Jadi kalau sampah basah, khususnya sampah bekas makanan apa itu saya sendirikan. Tapi ada sampah kalau saya pakai istilah itu sampah kering gitu. Ya. Ada dus, ada apa. Itu saya masukkan tempat sendiri. Waktu dibuang saya pisahkan juga. Nah, karena di kita sistemnya belum ada. Ya. Itu kalau pagi ada pemulung. Nah, dia yang sampah yang kering-kering itu biasanya diambil. Nah, yang sampah basah itu nanti diangkut oleh petugas Iya. sampah. Nah, sistem itu sebenarnya kan bisa dikembangkan lebih luas. Jadi Iya. bahan-bahan yang sekiranya masih bisa dipakai lagi itu bisa dikumpulkan, dan itu sudah dilakukan di banyak negara, bahkan dilakukan atas inisiatif swasta. Iya. Bank sampah itu kan yang dibawa ke bank sampah itu kan sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Jadi tadi bahan yang sebenarnya hanya dibuang bisa didaur ulang menjadi bahan yang bisa digunakan lagi, dan digunakan laginya itu misalnya bekas bungkus apa itu yang ini terus kemudian dianyam jadi tas. Oh ya. Itu ya itu bagus, tapi sekarang Mbak Oki mau pakai tas yang kayak gitu. Ya kadang pakai Kalau sih dijual Pak, kan mungkin susah. untuknya itu. Nah. Mungkin ini ya Pak, dilema juga ya Pak. Ini kan peluang bagus nih untuk ekonomi, tapi kadang mungkin nggak semua orang berminat dengan itu. Nah, Iya, tapi jadi memang harus dibiasakan. harus juga dicarikan produk yang dibuat dari bahan daur ulang itu yang marketable, yang memang ini. Kadang-kadang saya juga beli tas bekas apa tuh bungkus kopi, bungkus Ya. ini terus ya saya beli kadang-kadang, tapi lebih karena rasa apa ya, wah ini wajib saya beli untuk mendukung itu. Ya. Saya bawa ke rumah, istri saya, anak saya suruh pakai itu, mau. Nah, Iya. buat sesuatu yang memang dibutuhkan orang dan disukai orang, ini tantangannya di situ. Iya betul. Jadi memang harus melibatkan banyak pihak ya Pak. Kalau memang mengarahkan sampah ini bisa jadi bahan yang bermanfaat, yang marketable, yang punya nilai ekonomi, juga harus ada support yang total juga, baik itu dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait. Gimana caranya supaya produk ini bisa bagus, bisa marketable, dan kita tidak membeli hanya karena oh ini bekas daur ulang nih, jadi kita harus beli karena kita peduli dengan lingkungan. Tapi memang harus punya value yang benar-benar dia punya value ekonomi yang lebih. Melibatkan misalnya desainer yang iya, ini kan. Betul. Saya kira itu ya. Betul. Wah, ini menarik sekali Pak. Ini saya rasanya tidak ingin berakhir. Karena banyak sekali, mulai dari perubahan iklim, kemudian ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membuat bumi kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya dengan netral karbon itu. Bukan, sekarang kita bukan bicara bumi lebih baik, supaya bumi ini bertahan ya Pak. Tanda petik terjadi kiamat itu tadi. Oh iya benar Pak. Benar betul. Kita sebagai umat manusia ini, masa depan kita ini akan panjang atau hanya akan singkat. Nah itu, ini jadi PR kita semua Pak, karena memang ini tepat sekali momennya, merupakan Hari Habitat Dunia, dan kita gimana caranya supaya habitat kita ini tetap bertahan dan menjadi habitat yang layak huni sampai nanti selama-lamanya. Dan semoga kita sebagai umat manusia yang membahas ini maupun yang menonton, baik itu dimanapun Anda berada, supaya bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan di sekitarnya. Salah satunya dengan tadi contoh yang sangat simpel untuk bisa mengurangi gas emisi karbon dan juga membantu bumi kita menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Pak Cahyono, saya terima kasih sekali sudah hadir di podcast pertama kami. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk Dispar Hakim bisa mengundang Bapak, dan ini kita obrolannya luar biasa ya Pak ya, dan gak kerasa ya Pak ya. Sebenarnya saya masih punya banyak sekali pertanyaan Pak, tapi mungkin nanti kita akan bahas lagi
di podcast berikutnya. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman semua, sobat-sobat Disprakim, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman semua, dan juga subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan notifikasi di podcast berikutnya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Dan podcast Hari Habitat 2021 kita tutup. Saya Oki pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.